Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Fatia Nursadira dengan NIM 240700203 dari jurusan eh, Akuntansi 24I dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang artikel yang telah saya buat guna memenuhi tugas proyek literasi digital, literasi digital dan kemanusiaan atau LDK. Nah, berikut merupakan artikel yang telah saya buat. Di sini saya memilih untuk membuat artikel dengan judul Artificial Intelligence atau AI dalam dunia pendidikan, manfaat serta tantangan yang harus dihadapi. Berikut merupakan isi dari artikel yang telah saya buat. Baik, kemudian eh, untuk mempermudah pemaparan saya tentang artikel tersebut, saya telah membuat PPT dan di sini saya akan share screen menjelaskan melalui PPT. Nah, eh, judul dari artikel saya yang telah saya sebutkan tadi yaitu Artificial Intelligence atau AI dalam dunia pendidikan, manfaat dan tantangan yang harus dihadapi. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang abstrak dari artikel saya, yaitu Artificial Intelligence atau AI menjadi salah satu inovasi terbesar yang membuat perubahan pada dunia pendidikan. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak tertinggal dalam penerapan AI di dunia pendidikan. Indonesia sendiri sudah mengimplementasikan beberapa penggunaan AI dalam dunia pendidikan, seperti contohnya penggunaan eh, Google Classroom, penggunaan ChatGPT, dan sebagainya. Nah, implementasi dari AI ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan, membuat pembelajaran lebih menarik, dan membekali peserta didik dengan keterampilan digital yang akan dibutuhkan di masa depan nanti. Kemudian, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat utama penerapan Artificial Intelligence atau AI. Nah, yang pertama yaitu eh, personalisasi pembelajaran untuk setiap peserta didik, di mana penggunaan teknologi machine learning, sistem AI dapat menganalisis data dari setiap peserta didik, termasuk hasil ujian, gaya belajar, dan tingkat kemampuan mereka tentang materi pembelajaran, sehingga AI dapat memberikan rekomendasi tentang materi tambahan atau metode belajar yang paling cocok untuk setiap siswa. Yang kedua yaitu otomatisasi tugas administratif untuk tenaga pendidik. Nah, AI itu dapat membantu mengotomatisasikan tugas-tugas tenaga pendidik seperti membuat laporan, menilai ujian, serta mengelola jadwal kelas. Sehingga eh, dengan otomatisasi tugas-tugas tersebut dapat dapat memberikan tenaga pendidik ini lebih banyak waktu untuk mengajar dan berinteraksi dengan peserta didiknya. Yang ketiga yaitu ada tutorial virtual dan chatbot edukatif, di mana AI ini memungkinkan pengembangan tutor virtual dan chatbot edukatif yang mampu membantu peserta didik di luar kelas. Kemudian, tutor AI dapat memberikan latihan tambahan untuk memperkuat pemahaman peserta didik, menjawab pertanyaan mereka, serta memberikan penjelasan tambahan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu analisis data dalam meningkatkan kinerja peserta didik. Nah, AI memiliki kemampuan untuk menganalisis data yang sangat besar dan menemukan pola belajar serta tren peserta didik. Dengan menggunakan data tersebut, institusi pendidikan dan juga universitas itu dapat membuat keputusan yang berdasarkan data tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu meningkatkan akses pendidikan untuk peserta didik di daerah terpencil. Nah, dapat kita ketahui sendiri di daerah-daerah terpencil seperti di daerah bagian timur itu sedikit sulit untuk terjangkau akses pendidikannya. Dapat kita lihat sendiri di media sosial atau internet bahwa di daerah-daerah tersebut eh, sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, keterbatasan akses, terutama bagi peserta didik di daerah terpencil itu merupakan masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Dengan adanya AI dapat membantu masalah tersebut dengan menyediakan platform pembelajaran online yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Hal ini sudah banyak ada di Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi Ruang Guru, kemudian ada dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yaitu tantangan utama penerapan artificial intelligence atau AI. Nah, yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi. Nah, AI membutuhkan akses internet yang stabil, serta perangkat keras, serta sistem penyimpanan data berbasis cloud. Tak, tetapi masih banyak institusi pendidikan yang belum memiliki akses teknologi yang memadai. Yang kedua yaitu kurangnya literasi digital dan pelatihan tenaga pendidik. AI dalam dunia pendidikan tidak hanya membutuhkan teknologi yang canggih, namun juga tenaga pendidik yang memahami cara menggunakan AI secara efektif. Tetapi banyak tenaga pendidik yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup. Oleh karena itu, sangat diharapkan bahwa eh, pelatihan-pelatihan terkait teknologi dan AI untuk tenaga pendidik itu lebih diperbanyak lagi. Kemudian ada biaya penerapan yang tinggi. Nah, penerapan AI dalam dunia pendidikan ini memerlukan biaya yang sangat besar. Bagi institusi pendidikan yang memiliki anggaran terbatas, biaya ini dapat menjadi hambatan utama dalam penerapan teknologi AI. Karena seperti yang sudah kita ketahui tadi, di mana AI itu butuh perangkat keras, butuh juga sistem penyimpanan data berbasis cloud, dan juga internet yang stabil, di mana hal tersebut itu eh, membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Kemudian yang keempat, terdapat isu privasi dan juga keamanan data. Nah, jika pengumpulan dan analisis data besar tidak diatur dengan baik, pengelolaan data ini tuh dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan. Oleh karena itu, pembuatan dan penerapan AI ini harus direncanakan secara matang dan diolah atau dikelola dengan baik sehingga tidak akan menimbulkan masalah privasi dan juga keamanan. Yang kelima yaitu kesenjangan akses teknologi. Nah, di sini terdapat beberapa tempat di mana akses ke komputer dan jaringan internet masih sangat terbatas, seperti yang seperti pada eh, daerah-daerah di terpencil atau daerah-daerah wilayah timur, Indonesia bagian timur maksud saya, itu masih sulit terjangkau eh, jaringan internet dikarenakan memang aksesnya yang sangat terbatas dan untuk menjangkaunya pun membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, hal tersebut yang menyebabkan keterbatasan dalam pembelajaran berbasis AI. Nah, eh, kemudian saya menyimpulkan bahwa dengan semua manfaat AI itu dapat membantu kemajuan pada pendidikan di tahun 2025 dan menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel, personal, adaptif, dan interaktif. Eh, dengan harapan penerapan AI ini juga tidak hanya eh, diharapkan pada kemajuan di tahun 2025, tapi kemajuan untuk berkelanjutan di 2026 dan selanjutnya. Namun, tantangan masih ada dan penting untuk memastikan bahwa inovasi pendidikan digital menggunakan AI ini tersedia bagi semua orang dan dapat diakses oleh semua orang. Nah, saya pikir itu tadi isi-isi dari inti dari isi-isi artikel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.